Kamunya aja yang harus. Lu. Lemah terus peninggalan. So kan. Lu. Pirin mandi barata ada. Halo. Ako apat lo nom. Dagang mah cara rekam nih kaki terwarekam mah. Wah, rokok apat ke lu. Rokok corona. Era, Rokok corona opat. bentar rekam. Lemah harus rekam. Wah, mau rekam apa? Mungkin nih. Mantap Lemari. Gulu. Muntar rekam minta izin. Aduh. Izin Pak Bahari. Sama terus. Jelani coba. Oh, ngokos. Ngokos ada rutin, ngokos. Mama. Don. Jelani Pola coba. intermezzo kada. Bagian sedang genteng suara na solawat. Bagian sedang genteng suara na solawat pola. Ustaz Arifuddin, nyaman soalnya. Ustaz Arifuddin. Ambu mi kujur. Kujur kalian. Mati apa mau saya pak Mati. Gohwa asli Madura. Jahe merah plus pinang muda. Cek pera gacator. Kancana beri penang udah nak lu. Oh. Ora melejen tarik pinang muda. Plus jahe merah. Fadal. Ayo, Magadir. Nepari. Oh. LA kazalik. Ada Pak. Philip. Merek lampu. Kanorol. Aduh. Hari non Pak Mati gini ke mod ini kan mod. Jelani. Apa hari? Kalau pakai ngemut biasa. Ahmadi. Masa ya akhi. Gila sih Maulana ya. Mulai. Jamilah. Masyaallah. Membak di tolibat. Ironi. Jailani mana Jailani? Ini kan masuk ini. Nastamir. Monggo Gus. Kadang di dalam. Bisa buka. Kuncin bentar. Kuncin boleh juga. Kuncin.
Udah. Kenapa itu? Kenapa? Nah. Ini anu dikit deh. Belum mau minta kamu materi. Oh, iya. Oh, Pak Jai. Pak Jailani. Ya. ya. peta manuskrip yang ada di Sumeneb. Nah, bagaimana cara kita melakukan penelitian? Ini teman-teman itu sebetulnya sudah melakukan penelitian. Tugas yang saya berikan itu sudah penelitian awal itu. Ini saya sebutkan di sini. Satu, menginventarisasi. Jadi naskahnya itu diinventarisasi, dari mana, jenisnya apa, kemudian dideskripsikan. Ya, kemudian dideskripsikan. Itu kan sudah dikerjakan oleh teman-teman. Terus melakukan transliterasi, alih aksara, alih bahasa. Kemarin saya minta sedikit aja lah kira-kira. Itu bagian dari langkah-langkah pertama. Nah, nanti kalau mau penelitian lebih lanjut, nanti kita melakukan perbandingan. Jadi perbandingan itu maksudnya begini, naskah serupa ini itu ada di mana saja. Itu dibandingkan. Untuk menunjukkan bahwa itu naskah bukan sendiri, tapi ada naskah sejenis yang itu banyak. Kalau naskah itu banyak, itu bisa dipastikan bahwa naskah itu banyak dipakai orang. Karena naskahnya banyak. Misalnya begitu. Karena kemarin kita misalnya melihat kita betapa teks-teks yang berbicara tentang ilmu alat itu kan sebetulnya nggak ada karya ulama Sumeneb itu. Yang itu kan salinan-salinan. Apa artinya? Naskah itu banyak dipakai untuk pembelajaran ketika itu. Terus kemudian yang keempat itu pemilihan metode. Ya, pemilihan metode nanti saya jelaskan seperti apa itu metode. Terus kajian-kajian tambahan. Kajian tambahan itu mungkin dengan pendekatan sosiologi dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga kemarin sudah saya jelaskan. Koleksi naskah itu koleksi siapa? Perpustakaan, koleksi pribadi, atau pesantren. Ya, teman-teman kan sudah melakukan ini kemarin kan? Tugas saya. Ini sebetulnya nih. Jadi teman-teman kemarin sudah langsung saya minta kerja. Nah, kemarin kan sudah lakukan ini. Ukuran naskah, jumlah halaman, jumlah baris, jenis tulisan, iluminasi, ilustrasi, kolofon, cap kertas. Ya, teman-teman sudah praktek semua kan? Ya, sudah praktek. Nah, ini sebetulnya teman-teman sudah melakukan penelitian. Itu aspek kodikologi namanya kemarin kan sudah di beberapa pertemuan saya sudah jelaskan ini. Yaitu menjelaskan tentang fisik naskah. Termasuk yang saya tulis tentang naskah kertas Salim Nabhan dari Surabaya itu. Gara-gara tulisan saya yang di Facebook itu kemudian dikomentari banyak orang karena itu sebetulnya kalau dikembangkan menarik karena saya menggunakan pendekatan kodikologi dari aspek kertas untuk menunjukkan satu peradaban tertentu. Jadi saya tidak sedang riset tentang isinya, tapi jenis kertasnya. Itu bisa, tapi mungkin kurang relevan kalau studi untuk teman-teman di pesantren ya. Tapi untuk ahli kertas itu penting. Karena di situ menunjukkan bahwa ada orang di Nusantara ini, itu pesan kertas dengan namanya. Dia nggak mau pakai cap kertas orang-orang Eropa. Ini artinya apa? Punya kemandirian. Nanti bisa riset lebih lanjut lah. Ini deskripsi. Dan teman-teman semua sudah melakukan ini kalau kemarin buat makalah dengan baik. Ya, dan saya sudah menguraikan ini semua. Juga informasi tentang teks dari sumber-sumber lain. Ya, usianya, tempatnya, latar belakang penulisan. Nah, teman-teman kan beberapa kemarin sudah bisa menjelaskan, deskripsikan. Nah, ini yang tadi saya sebut, perbandingan itu. Isinya apa? Tidak selalu perbandingan ini bisa kita pilih. Jadi perbandingan ini nanti kalau kita riset, kemudian naskahnya itu banyak, teksnya sama. Misalnya ya, kitab apa yang populer ya, yang misalnya As-Samarkandi misalnya kan, atau Sittin Masalah, itu kitab yang sangat populer. Ternyata saya menemukan bukan hanya, ini saya menemukan di banyak tempat, di Rembang, di Lasem,
di Jogja, di Solo, di Cirebon, kemudian di Jombang, bahkan di di Mataram, di Aceh. Itu saya menemukan ya sitin masalah. Ternyata di Sumeneb juga ada yang teman-teman foto itu. Apa artinya naskah ini sangat populer. Nah, karena begitu populer banyak dipakai ya kita harus lihat perbedaan variasinya. Mungkin ya ada beberapa yang penyalinannya tidak lengkap atau ada tambahan. Nah, itu perbandingan itu maksudnya di situ. Ya, maksudnya di situ. Oke, saya singkat aja. Ini yang paling penting ini. Ya. Bagaimana kita kalau sudah menentukan satu naskah untuk kita kaji, misalnya naskah A, kita menggunakan metode apa? Nah, metode dalam studi filologi atau naskah itu sangat khas, ya, tidak lazim dengan studi-studi yang lain. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Nanti kalau teman-teman mau riset. Yang pertama, ya, itu yang dikenal dengan metode naskah tunggal. Maksudnya begini naskah tunggal itu. Jadi naskahnya itu cuma satu, ya, tidak ada padanannya, ya. Jadi sudah dicari di katalog, ya, itu nggak ada yang sama. Itu yang disebut dengan naskah tunggal. Ya, naskah tunggal ini itu bisa dikaji dengan dua hal. Satu, ya, apa yang kita sebut dengan edisi diplomatik. Apa itu edisi diplomatik? Nah, ini kata khas ya dalam penelitian filologi. Edisi diplomatik itu adalah riset tentang naskah tunggal tadi itu ketika dialih aksara ya atau disalin itu tanpa ada perubahan alias tidak diedit. Ya kalau ada salah ya dibiarin. Itu namanya edisi diplomatik. Nah, kawan-kawan sudah melakukan ini. Jadi kemarin ketika kita mendigitalisasi itu namanya edisi diplomatik. Nah, kalau begini kan enak. Kita sudah lakukan, baru jelaskan itu. Jadi teman-teman sudah lakukan itu. Jadi edisi diplomatik itu ya mendigital atau menyalin. Ya kalau kemarin mendigital itu kan dalam bentuk yang lain. Kalau nyalin nanti ditulis lagi. Kalau ada yang keliru, yang salah, yang kurang, itu dibiarin saja. Itu namanya edisi diplomatik. Kenapa itu dipilih? Karena untuk menunjukkan memang ada yang keliru. Biar nanti pembaca ngerti, oh ini mestinya begini, oh ini mestinya begitu. Itu edisi diplomatik. Nah sekarang kecanggihan teknologi, edisi diplomatik itu cukup dibantu dengan didigitalisasi. Cukup 10 menit teman-teman sudah bisa memfoto dari sekian ratus halaman. Nah, itu edisi diplomatik. Tujuannya apa? Untuk melihat yang asli dari manuskrip itu kan meskipun keliru ya, itu kelihatan gitu loh. Ya. Dengan cara ini kita akan ngerti, oh ini ada yang kurang, oh ini ada yang keliru, itu justru edisi diplomatik. Oke, paham ya? Yang kedua, itu disebut dengan edisi biasa atau edisi standar. Maksudnya apa? Edisi biasa standar ini kalau ada yang keliru, itu disalahkan. Ya, biasanya kalau kita di dalam beberapa kitab kuning itu kan disebut di dalam catatan kaki itu kan, di dalam naskah nuskoh ya asli itu teksnya berbunyi begini. Tapi oleh penyalin ya, oleh editor, oleh pentahkik, muhakik ya, itu kemudian diperbaiki. Nah, itu namanya edisi standar. Jadi kalau ada yang dianggap keliru itu perlu diubah dan seterusnya. Itu naskah tunggal itu bisa dilakukan dua hal. Ya. Nah, di teman-teman yang kuliah filologi ini mengerjakan ini aja itu sudah lulus S1. Menyalin aja itu, nanti harus jelaskan mendeskripsikan itu lulus S1. Jadi kira-kira kalau tugasnya teman-teman di kelas ini kemudian diperbaiki, kemudian disalin semuanya itu lulus S1 gitu. Kalau di filologi lah kira-kira begitu ya. Tapi kan istika di atas itu gitu. Apalagi sudah S2 gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ya, kalau naskahnya lebih satu seperti apa? Nah, tadi kan naskahnya satu tunggal. Kalau lebih dari satu seperti apa caranya? Langkah pertama kita menggunakan metode landasan. Apa yang disebut metode landasan? Jadi kalau ada naskah 3 misalnya, itu dipilih salah satu ya untuk dikaji. Kenapa itu dipilih salah satu? Ya untuk memudahkan. Nanti ada alasan kenapa ini yang dipilih bukan yang itu. Itu dijelaskan. Oh ini yang paling tua. Oh ini yang lengkap. Oh ini yang tidak terjadi kerusakan.
yang ini masih mudah terbaca. Itu namanya metode landasan. Jadi dipilih salah satu. Ya. Nah, ini begini-begini ini sangat khas untuk begitu. Atau juga dengan metode yang kedua, gabungan, semua naskah dikaji. Ya. Jangan dikira manuskrip kitab-kitab yang sekarang kita baca itu dulunya tidak manuskrip itu. Ya. Bulughul Maram itu dulu manuskrip tulisan tangan. Ya. Nah, kemudian ditahqiq oleh seorang muhaqqiq yang betul-betul paham, mengerti, ya, kemudian diperbaiki. Ini yang disebut dengan metode gabungan. Ya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang terkait dengan alih aksara, transliterasi. Ini sudah biasa lah teman-teman. Nah, yang saya kira perlu untuk teman-teman lakukan kalau mau riset itu, ya, ini saya sampaikan singkat saja. Saya kira teman-teman sudah paham. Misalnya pendekatan yang dipakai. Kalau tadi itu kan metode bagaimana naskah itu diposisikan. Nah, bagaimana naskah ini biar dikaji menjadi lebih menarik, itu tentu dengan diperkaya metode-metode atau teori-teori yang lain. Misalnya kita menggunakan teori sejarah, kita menggunakan teori bahasa, kita menggunakan teori sastra, ya, atau kita menggunakan teori tadi itu jejaring keilmuan, itu kan teori itu. Ya, kalau itu bisa dikaji menarik. Kalau teman-teman membaca buku jaringan ulama yang ditulis oleh siapa? Azumati Azra, ya. Azumati Azra itu kan sebetulnya jaringan ulama itu kan persoalan hubungan guru murid. Jadi misalnya Abdurrauf Asingkili, ya, ini gurunya ini, muridnya ini, bahasanya manuskrip itu, ya. Dia ini sebetulnya kajian tentang pendidikan, ya, tapi menggunakan pendekatan sejarah. Ini menarik jaringan ulama di Nusantara itu. Misalnya kalau teman-teman mau riset misalnya jaringan ulama di Sumeneb, oh, lo keren itu, belum ada yang nulis betul. Kalau saya orang Madura, menarik. Atau kalau mau, ya, jadi teman-teman yang sudah dikerjakan itu ensiklopedi manuskrip Sumeneb misalnya dikumpulkan, oh keren itu. Ya, di ensiklopedi aja, ini naskah ini judulnya ini, isinya begini, berapa halaman ini, koleksinya kayak bikin katalog gitu loh. Tapi kalau katalog itu kan hanya singkat. Ensiklopedi itu lebih pada menunjukkan nanti isinya apa, koleksinya siapa, dipakai untuk konteks apa. Itu ensiklopedi kalau bisa begitu, oh keren itu. Ya, itu keren. Ya. Oke, jadi ini gambaran umum, ya. Nanti kalau kita mau riset. Tentu ini butuh ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu yang lain. Kalau ini bisa kita pahami, insya Allah nanti akan menjadi tren studi manuskrip itu menjadi berkembang. Ya, sekarang kan studi manuskrip ini belum banyak ya digemari. Dan saya berkepentingan pesantren saya kira punya kans besar untuk mengkaji ini. Pertama, punya ilmu alat, ya. Satu, iso bahasa Arab, ya, pegon, ini pegon harus bisa ini, ya, pegon itu bisa Jawa, bisa Madura, gitu ya. Ini kalau bukan orang-orang pesantren siapa lagi, ya harus orang pesantren. Saya itu sekarang lagi mengumpulkan khusus manuskrip mushaf dan manuskrip tafsir Quran yang ditulis oleh orang-orang ulama-ulama di Jawa. Fokus saja itu, saya kepengen nulis misalnya ensiklopedi tafsir Quran Jawa. Ini aja belum kesampaian, masih mengumpulkan begini begitu. Ya. Kalau bukan kita yang menulis, siapa lagi? Ya. Nah, saya kira ini tanggung jawab kita semua sehingga khasanah peradaban masa lalu tidak hilang, agar kita ini tidak kagetan melihat sesuatu yang baru. Belum tentu yang masa lalu itu tidak berguna dan belum tentu yang datang baru itu lebih baik. Nah, ini kesadaran penting menurut saya. Nah, manuskrip itu menjadi peluang besar dan sekarang kepedulian pemerintah terhadap khasanah ini sudah sangat luar biasa. Ada di Puslitbang Lektur Keagamaan itu di kementerian ada khusus yang mengurusi ini, di Balai Litbang itu yang di Semarang, ada di Jakarta, ada yang di Makassar. Ya, itu bidang ini. Nah, beberapa yang di Madura kan sudah dilakukan oleh teman-teman dari Semarang, Balai Semarang itu oleh Pak Samidi yang dulu pernah dibawa oleh teman-teman.
saya tahu itu teman saya semua itu. Jadi kalau ada yang ngambil dari situ saya pasti akan tahu gitu ya. Oke. Jadi kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya oke, kalau mau ada yang bertanya silahkan ya. Masih ada berapa waktu durasinya? Mohon nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadi Wakasan bertanya. Ahmadi Wakasan bertanya. Untuk presentasi ini sudah selesai. Pertanyaan lanjut. Halo. Halo. Ya, halo. Ini di kelas A. Ya. Bertanya. Ya. Absen dulu, Pak. Untuk yang mau tanya, kasih aba-aba tangan. Ada raise itu gambar tangan. Nanti saya buka unmute-nya. Oke, Kak Suparti silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menggelitik memang ketika Pak dosen tadi itu juga menyinggung tentang ensiklopedi. Yang kami tanyakan adalah bagaimana misalnya tidak membahas tentang silsilah antara jaringan guru muridnya, tapi melalui jaringan nasabiahnya, yang mana ulama Madura misalnya dari siapa ke siapa terus menyebar kemana sampai kemana. Apakah boleh seperti itu, Pak? Tahu Gus istilah. Artinya gini, ulama Madura itu pangkalnya di mana? Kemudian menyebarnya kemana, melalui siapa dan kemana, seperti itu. Apakah boleh ditulis seperti itu juga? Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab atau yang lain? Mas Fahri ini masih anut ini. Mungkin enak langsung dijawab, Gus. Jawab ya. Oke. Jadi bisa saja jadi Pak Ahmadi tadi ya, bisa studi-studi semacam itu, dan saya senang itu kalau mau ada yang melakukan itu, karena belum banyak orang, tanpa mengatakan tidak ada, yang melakukan riset semacam itu. Jadi sejauh ini riset tentang manuskrip itu hanya sebagian besar ya di teman-teman sastra itu. Satu, dia menerjemahkan dan alih aksara. Yang kedua, kemudian memberikan perspektif dengan pendekatan tertentu terhadap satu naskah, gitu loh. Tapi belum, ya saya tidak mengatakan tidak ada, tapi belum banyak yang bisa atau mau menulis ya tentang satu naskah yang itu nanti terkait dengan jejaring keilmuan berdasarkan nasab tadi misalnya. Ya, karena biasanya begini, ada seorang santri itu nyantri di sebuah pesantren. Kenapa dia bisa nyantri di pesantren itu? Itu ada banyak hal. Satu, misalnya bapaknya atau keluarganya pernah nyantri di situ. Anak-anak yang sekarang di Instika, coba nanti cek. Sebagian besar bapaknya dulu pernah di Instika. Itu loh. Nah, nanti keilmuannya itu yang mirip-mirip. Gitu loh. Manuskrip itu juga begitu. Gitu loh. Dia akan dibawa oleh siapa, kemana, dari mana. Gitu loh. Nah, itu sebenarnya bisa diperlihatkan ini. Gitu loh. Nah, Instika ini cara berpikirnya misalnya di pesantren. Itu ya kelihatan nanti. Ya. Oh, itu dari Instika itu. Wah, itu dari gulu-gulu itu.
oh itu dari Al-Amin Perenduan itu dan seterusnya. Oh bisa saja studi-studi semacam ini. Dan saya kira saya senang ini kalau ada yang bisa lakukan itu. Termasuk juga jejaring keilmuan, guru murid, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Saya kira itu jawaban saya. Makasih. Monggo, yang lain, angkat tangan. Hamidi, silakan. Angkat. Terima kasih. Ya. Sudah didengar. Terima kasih Bapak Islah. Begini, selama ini saya banyak melihat beberapa kitab literatur yang dilakukan pentahkikan oleh beberapa dosen, beberapa mahasiswa akademik di Timur Tengah. Nah, di situ yang saya lihat sepintas yang saya lihat itu misalnya kitab Mughil Muhtaj. Itu di bawah tertulis dirasah wa tahqiq. Kata-kata itu kalau di kontekstualkan di kita di kampus misalnya di gulu-gulu itu maksudnya itu bagaimana, Gus? Artinya dirasat wah tahqiq itu saya belum memahami secara benar. Kayaknya dari buku-buku yang sudah ditahqiq di ulama Timur Tengah itu saya melihatnya itu jarang dilakukan untuk konteks kita di Indonesia. Ada yang mengomentari, ada yang bagaimana, saya itu belum paham. Terima kasih. Oke, jadi begini, ada ribuan manuskrip kan bisa sebelum dicetak itu pasti akan ditahqiq. Ya, ditahqiq itu bahasa sederhananya diedit atau disunting kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau ada yang salah cetak, karena sekali beda bukan beda harokat ya, beda tanda baca aja, titik aja, itu jadi masalah kan gitu. Ya, beda huruf aja bisa jadi masalah kan, kalbun jadi kolbun dan itu sudah jauh sekali kan. Gitu kan. Kolbi jadi kalbi kan ya repot kan gitu. Nah ini itu yang kemudian masuk itu ditahqiq tadi itu. Dan ini ilmu filologi. Ya. Nah, saya kira bukan hampir semua kitab yang sampai ke kita yang sudah dicetak itu pasti ditahqiq oleh seorang muhaqqiq yang ahli. Ya. Maka bagi teman-teman yang sudah terbiasa melihat satu naskah teks itu, dia akan melihat siapa muhaqqiqnya, pentahqiqnya siapa. Karena itu sangat menentukan. Itu loh. Ya, sangat menentukan. Biasanya seorang muhaqqiq itu dia memang ahli di bidang topik yang dia tahqiq. Misalnya Nazmud Duror, ya, tafsir yang ditulis oleh Al-Biqai, ya, itu dulu ditahqiq oleh Quraisy Shihab untuk meraih gelar doktoral di Mesir. Itu pekerjaan berat itu. Ya syaratnya pertama dia harus bisa bahasa Arab. Bukan hanya itu, menguasai bidang ilmu yang ditulis. Tidak selalu orang bisa bahasa Arab, tapi belum tentu dia bisa mengetahui bidang ilmu yang ditulis itu. Maka biasanya seorang muhaqqiq itu ya ahli di bidang ilmu yang ditulis itu. Nah, dirosahnya itu kajiannya. Maka kalau teman-teman ada yang ada alumni Mesir ya, itu dia rata-rata ini. Ya, untuk lulus itu ya dirosah tahqiq ini. Itu loh, untuk satu teks tertentu. Ya, itu sama seperti di Indonesia ini di kuliah-kuliah di Fakultas Sastra itu yang mau dengan studi-studi filologi jadi begitu, ada satu naskah kemudian ditahqiq dari satu kata per kata itu ditahqiq ya,
kemudian dikaji tadi itu dideskripsikan asal usulnya, topik yang isinya begini, itu dirusanya di situ itu. Ya, dirusanya di situ. Ini dulu yang banyak mengerjakan begini ini orang Belanda di Nusantara ini. Ada banyak teks-teks ya, itu yang mentahqiq ya. Ini teks bahasa Jawa ya. Itu orang-orang Belanda ya. Secara cepulek itu ditahqiq oleh Subardi ya, bukan kita. Dialih-aksarkan oleh Subardi, diterjemahkan oleh Subardi. Ya. Oke. Saya kira itu maksudnya dirosah wa tahqiq itu. Di situ maksudnya, Mas. Terima kasih. Bagaimana, Mas Hamidi? Bisa dilanjutkan, Mas Fahri. Sudah cukup? Ya, Mas ya, Hamidi? cukup. Yang Ya, lainnya? ya, sudah. Yang lainnya silakan. Silakan yang Rois Santri, silakan. Gak jadi Pak, gagal. Oh, gagal. Silakan yang lain. Zainul Hasan. Pakai anu saja. Ini di reaction pojok kanan itu kan ada anu angkat tangan itu loh. Ya wes enggak apa-apa. Zainul Hasan silakan. Di unmute dulu silakan Zainul Hasan. Mic-nya dinyalakan dulu, Mas Zainul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini mau bertanya tentang masalah manuskrip, Pak. Ini kami menemukan di beberapa manuskrip, ada manuskrip yang karena waktunya sudah agak lama, jadi agak ada yang berlubang ataupun ada juga yang luang, ada yang dimakan rayap, kumbing, hilang, ada teks ataupun tulisan yang hilang. Kemudian bagaimana ketika menghadapi manuskrip yang seperti itu, caranya untuk memahami tulisan dari awal agar supaya satu pemahaman, dan apakah bagaimana untuk memahami ataupun mencari tahu, meneliti lebih jauh teks yang hilang itu, sedangkan penulisnya itu sudah tiada, ataupun yang memahami ataupun sudah tidak ada yang bisa paham terhadap teks itu. Ya mungkin itu ketika menghadapi manuskrip yang hilang. Terima kasih. Oke, Mas Zainul Hasan ya. Jadi begini, itu tadi saya sudah singgung metode perbandingan. Jadi kalau ada satu naskah sudah tidak lengkap, halamannya ada yang hilang, atau karena rusak dimakan manusia, atau karena ada yang dimakan ngengat, bolong-bolong gitu. Kita cari naskah yang isinya sama, teksnya sama, tapi naskah yang lain, ya fisik yang lain. Fungsinya apa? Untuk meng-cross check yang bolong-bolong yang hilang itu, oh ini loh. Maka fungsinya perbandingan itu di situ. Semakin banyak kita bisa menemukan naskah yang isinya sama dalam fisik yang berbeda-beda, itu akan semakin lebih baik. Ya, untuk mengkonfirmasi kalau ada kata yang hilang, halaman yang sobek, dan yang lain sebagainya. Ya, nanti kita menyajikan kembali isinya itu lebih akurat karena didasarkan atas data yang banyak. Ada banyak misalnya riset-riset yang begini ini, dia bisa mendasarkan studinya lebih dari 3 naskah misalnya. Kalau itu bisa diakses. Dan memang sebaiknya begitu. Ya. Dan katalog itu memudahkan kita untuk melacak. Naskah ini ada di sini, di situ, dan seterusnya. Apalagi sekarang ini kan di era teknologi kan semua
mudah ya diperoleh, apalagi yang sudah digitalisasi, yang bersifat open access bisa kita akses, hingga akan lebih mudah. Kita bisa misalnya akses naskah-naskah yang sudah digital di Inggris, tidak harus datang ke Inggris misalnya. Jadi intinya begitu. Ya. Terima kasih, ini bagus pertanyaannya, jadi harus cari padanan-padanan ya, tag yang sama, sehingga kita bisa saling mengkonfirmasi antar naskah yang tidak lengkap tadi itu. Demikian. Bagaimana kalau misalnya tidak ada naskah yang bisa dibandingkan, Gus? Kalau tidak ada naskah yang tidak bisa dibandingkan, kita hanya bisa memberikan asumsi-asumsi. Oh, ini kira-kira ini yang hilang. Bagaimana caranya? Kita tahu substansinya. Kalau itu naskah fikih misalnya, ya, kita bisa menduga-duga. Itu tugas muhakik kan begitu, bisa menduga-duga itu. Ya, bisa menduga ini, oh ini kira-kira bahasanya begini, yang hilang begini gitu ya. Tapi kalau yang hilang sudah 1-2 halaman ya repot juga, nggak bisa mengira-ngira kita. Apa perlu kita ke kuburannya nanya yang penulisnya, mualifnya, kan nggak mungkin kan? Tapi nggak tahu kalau teman-teman ada yang punya kemampuan begitu kan? Tapi itu kan tidak bisa diverifikasi kan? Dalam konteks akademik gitu, nggak bisa gitu loh. Maka pentingnya filolog itu di sini gitu loh. Ya, pentingnya filolog itu di sini. Ya. Ini saya ada naskah 1 kardus itu yang diperoleh oleh mahasiswa saya. Nanti akan saya digital semua. Ya, saya menghindari tadi itu ada halaman yang hilang. Saya kemarin ada naskah itu sudah potong semuanya. Saya sudah tidak ada harapan bisa mengurutkan. Ya persoalannya nggak punya waktu aja gitu. Saya punya mahasiswa, kebetulan dia ini ya suka naskah gitu ya. Saya tolong diurutkan, semoga bisa urut. Seminggu dia bisa ngurutkan tuh, urut semua itu. Oh, saya senang sekali. Jadi urut lengkap Pak gitu. Terus kita foto semua. Kalau lengkap difoto kan enak itu ya, tidak ngatur-ngatur lagi. Nah, gitu. Kalau itu naskahnya nanti kira-kira kalau hilang itu kita masih punya data digitalnya, bisa di print dan seterusnya. Nah, fotonya difoto, kenapa kemarin saya itu agak serius ya, memang bukan agak ya, memang harus serius ya teman-teman itu. Belum tentu naskah yang dipilih teman-teman itu 1-2 tahun itu bisa masih ada, bisa jadi sudah hilang itu. Atau bisa jadi tidak boleh keluar karena untuk dukun misalnya kan. Nah, gitu. Jadi gitu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Mahrus. Ya baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fahri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertama, ini masih ada singgungan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara atau Ustadz Hamidi, LC. Ini dalam masalah tahqiq. Apakah kemudian ketika kita dalam melakukan proses tahqiq itu tidak ada potensi penyelewengan, Gus? Kemudian yang kedua, ini di antara beberapa ketika kita itu melakukan penelitian filologi, ketika kita melakukan penelitian filologi pada tahap yang kedua, yaitu adalah edisi biasa, yaitu kita memperbaiki atau mentasheh terhadap teks-teks yang kemudian hal itu dianggap keliru. Apakah kemudian itu tidak mempengaruhi terhadap otentisitas teks dari pengarang awal begitu, Gus? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, ini Mas Mahrus. Jadi editing atau tahqiq itu bukan dalam bentuk penyelewengan. Maka kredibilitas muhakik ini penting. Ya, kita harus tahu siapa muhakiknya. Sebab kalau tidak, ya ada kan beberapa yang ditik oleh beberapa ulama Wahabi, ya, misalnya dia bicara tentang babu ziaratil kubur gitu kan. Tapi kuburnya hilang kan misalnya babu ziarah gitu. Itu kan jauh sekali manfaatnya, maknanya kan gitu. Itu bisa terjadi gitu loh. Nah, pentingnya muhakik ini ya satu, ini persoalan kredibilitas, ini persoalan akademik, persoalan ilmiah. Gitu loh. Ya. Tadi yang saya sebut kenapa harus ada pembenahan itu misalnya ada kata yang hilang. Ya. Ada yang kata hilang.
Misalnya ini subjek predikat, kok ini objeknya nggak kelihatan, kok nggak ada. Maka seorang muhakik itu harus tahu betul tentang bahasa yang ditahqiq. Ya, harus tahu betul, menguasai betul. Gitu loh. Dan dia juga harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lakukan kepada publik. Gitu loh. Kalau pertanyaannya adalah potensi penyelewengan, yang namanya potensi pasti ada. Pasti ada. Maka biasanya metode apa yang dia gunakan itu nanti akan dilihat. Maka pentingnya tadi yang model pertama, yang model di tadi itu faksimili ya. Jadi di foto sebagaimana aslinya dalam rangka cek and recheck. Gitu loh. Manuskripnya ini kok ini gini. Nah, nanti akan dilihat oleh generasi selanjutnya. Maka dalam konteks Al-Quran gitu ya, mushaf ya, itu kan menjadi penting juga. Ya. Karena yang dihafal itu beda dengan yang ditulis. Ujaran itu beda dengan tulisan. Kata kitab, bacaan kitab itu dengan ditulis itu kan berbeda. Ya, kalau Rasul Utsmani ya kitab ya kab takba. Ya, itu bisa. Jadi kan kalau orang yang tidak ngerti apa Rasul Utsmani dibaca kitabun gitu. Atau maliki dibaca maliki gitu. Tulisannya kan sama itu kan kalau dalam Rasul Utsmani kan gitu loh. Nah, itu pentingnya di situ. Tentu ini memang perlu kredibilitas keilmuan di bidang itu. Sehingga untuk mengurangi kesalahan karena fungsi pentahqiq itu adalah menyajikan pandangan pikiran, gagasan penulis sebagaimana yang diinginkan oleh penulis. Itu fungsi muhakik itu begitu. Ya, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Maka seorang muhakik itu akan lebih baik kalau dia itu sudah paham tentang cara berpikir keilmuan penulis teks manuskrip yang ditahqiq. Maka rata-rata pentahqiq itu biasanya ada hubungan guru murid. Karena dia yang paling paham. Oh ini misalnya ada seorang kiai, dia nulis masih dalam bentuk manuskrip, nanti biasanya yang mentahqiq itu sebaiknya adalah santrinya. Karena yang dia tahu paham keilmuannya, cara berpikirnya. Kalau ada misalnya kurang ada satu kalimat atau kata yang hilang, itu bisa dibenahi. Karena kira-kira dia bisa membayangkan maksud kiainya tidak begitu. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Ini waktu hampir habis, mau buka sesi 3 atau bagaimana, Gus? Ada 3 penanya yang antri. Wah, kita punya waktu berapa ini? Ada sisa waktu 30, nggak nyampe ya. Berapa ini? 26 menit. Anu aja ditanya semuanya, nanti saya jawab langsung. Nah, kalau yang untuk sesi ini, ntar lagi habis ini, Gus. Oh, habis ya? Ya sudah. Kita buka sesi baru, langsung bertanya. Langsung bertanya aja, nanti kita selesai. Gitu. Kalau masih ada kepengen pertemuan, silakan. Yes, enggak apa-apa. Mas Miftahul Surur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini, Bapak. Apakah kemudian dalam filologi ini juga bisa menentukan semacam batas-batas pengaruh dari beberapa aliran yang kemudian hari ini juga sudah mulai menjamur di Madura, beberapa aliran pemikiran, beberapa aliran organisasi mungkin yang dulu memang tidak tidak tergambar sebagai sebuah organisasi, hanya pengaruh dari perorangan. Apakah juga fungsi filologi bisa memeta-metakan itu? Selain itu, apakah juga filologi juga mampu melacak sejarah bagaimana Islam berkembang
di khususnya ya di Madura, karena memang setelah dulu disinggung bahwa fikih yang kemudian menjadi dominasi, apakah setelah melihat beberapa manuskrip yang dikumpulkan oleh teman-teman kemarin, apakah memang filologi ada penelitian Bapak untuk sementara ini dominasi keilmuan Madura itu apa kira-kira, dan pengaruh mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Miftah Surur, kalau di saya pertanyaan kedua nggak jelas, suaranya putus. Jelas saya dengar. Monggo dilanjut. Langsung penanya kedua, Gus. Ya. Mas Rois, nggak gagal lagi kan? Mas Rois, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya tentang pertanyaan dari kami ini sudah disinggung tadi oleh Gus Islah. Cuman karena sudah ini kedua masuk ya, bertanya ini about tahqiq, mentahqiq ini. Pentahqiq ini terserah siapa saja ya, Gus. Ya, thank you very much, Gus. Sudah. Mas Ahmadi Pamekasan, silakan. Mas Ahmadi Pamekasan, silakan. Mas Ahmadi nggak jadi ya? Monggo Gus, yang dua saja dulu. Ini Mas Ahmadi nggak ada. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi begini, kalau bertanya dari Mas Miftahus Surur ya, oh jelas filologi itu penting. Jadi studi sejarah itu berhutang budi dengan filologi. Kenapa? Ada data-data baru yang itu bisa mengubah sejarah itu karena filologi. Kenapa? Manuskrip itu adalah hasil karya budaya yang merupakan tradisi keilmuan, pandangan, ide, gagasan, atau yang lain yang itu pernah ada hidup di dalam satu masyarakat tertentu. Ya, maka kalau tadi pertanyaannya bagaimana perkembangan Islam di Madura misalnya, oh iya kita bisa lihat dari manuskrip kita itu kita bisa lihat. Misalnya ya, fikihnya jelas fikih Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tradisi-tradisi akulturasi bagaimana Islam dalam konteks kebudayaan Jawa itu masih sangat kental itu. Yang ketiga, ini terkait dengan teologi. Teologinya juga begitu, ya. Asy'ariyah kental sekali, gitu loh. Kalau pertanyaan sekarang sudah mulai ada yang lain, oh jelas, berarti ada pergeseran. Pertanyaannya adalah sejak kapan pergeseran itu terjadi? Siapa yang membawa? Bagaimana hubungan-hubungan antar individu di Madura misalnya dengan pihak luar sehingga ada perubahan itu. Oh itu kajian menarik. Ya, ini soal jejaring ilmu pengetahuan dan itu terkait dengan pendidikan gitu loh. Di Madura sekarang kan sudah berubah kan? Ya. Jadi kenapa ini justru kita sudah melihat bagaimana ajar kakek nenek kita di dalam konteks peradaban keilmuannya sekarang ini. Makanya saya selalu mengatakan
absurd kalau orang hanya mengatakan tahu masa depan tapi dia tidak mengerti masa lalu. Orang ingin tahu masa depan ya harus tahu masa lalu. Gitu loh. Karena nanti kalau kita tidak tahu masa lalu, kita akan kehilangan jejak kehidupan, tradisi yang ingin kita kembangkan. Tidak ada perubahan itu bermula dari nol, dari kosong. Pasti bersifat kontinuitas. Ya, keberlangsungan, ada jejaring. Nah, kalau Madura sekarang yang sedang tumbuh, sedang berkembang, ini kita bandingkan dengan manuskrip ini, oh jelas berbeda kan? Sekarang tren-tren Salafi sudah masuk kan di Madura kan? FPI sudah berkembang, ya toh? Salafi sudah berkembang. Bau Wahabi bukan hanya baunya yang sampai Madura, tapi juga punya pos-pos penting. Wah, itu kalau mau dikaji benar itu kan. Siapa yang membawa, bagaimana caranya, bagaimana jejaring itu bisa masuk sampai di pesantren-pesantren. Oh, saya tahu itu kan. Tapi ya karena sebetulnya bukan bidang kajian kita, tapi karena jenengan tanya ya saya jawab. Iya kan. Sekarang sudah masuk dan itu luar biasa masif. Kenapa? Ada kepentingan-kepentingan politik di belakangnya. Ya, pesantren tradisional itu kan begitu tawaduk diem aja. Yang ini masif ini. Ya. Oh, ini masif sekali kan. Gitu loh. Oh, sekarang kan teman-teman yang di pesantren itu sudah kalah pamor dengan teman-teman FPI misalnya kan. Bukan hanya dalam konteks gerakan politik, tapi konteks gerakan membawa fatwa. Saya belum pernah mendengar ini ada anak-anak Istika bikin fatwa, tapi teman-teman di FPI sudah banyak fatwanya kan. Gitu loh. Sebetulnya siapa yang punya otoritas membuat fatwa begini? Fatwa kita ini kan lucu kan. Fatwa itu diberikan pertama karena ada permintaan kan. Kalau kita belajar fikih loh ya, usul fikih kan begitu kan. Fatwa itu diberikan karena ada permintaan. Seseorang minta begini, ini petunjuk lagi muncullah fatwa dan fatwa ini dikeluarkan oleh seorang mufti yang memang betul-betul paham gitu, mengerti, termasuk juga konsekuensinya. Ya. Dan fatwa itu tidak harus diikuti, ya. Karena apa? Hukumnya tidak mengikat. Tapi kita kan sekarang, lah ini santri harus mengerti dengan kemampuan keilmuan di pesantren. Kalau sudah ada fatwa itu mengikat, jadi gerakan politik. Ya. Dari proses tentang pemikiran keagamaan sudah bergeser ke politik. Wah, politik itu kan paling enak digerakkan kan, apalagi nanti ada duitnya berlembar-lembar kan. Nah, itu. Nah ini kalau dikaji menarik. Jadi dari perubahan cara berpikir, perubahan teologi, perubahan sikap itu akan mempengaruhi sekian banyak dimensi kehidupan, termasuk juga di Madura. Itu loh. Nah, manuskrip ini sebetulnya mengingatkan kita kembali di masa lalu, abad 18, bahwa kita punya akar tradisi yang ternyata akar tradisi ini sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai bergeser, atau bahkan sudah mulai diganti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, tugasnya teman-teman semua ini. Ya, gitu kan. Itu Mas Miftahul Surur. Terus tadi yang pertanyaan kedua ini terkait siapa yang berhak melakukan tahqiq. Ya, orang yang ahli. Ya, serahkan pada yang ahli. Ya, jangan semua orang punya hak untuk mentahqiq, sama dengan penafsir. Ini kan karena media sosial ini semua orang, media sosial ini kan membuat apa yang kita kenal dengan matinya keahlian. Ya, antara yang mufasir tidak mufasir, antara yang ahli Quran dengan yang tidak ahli Quran, antara yang ahli dokter dengan yang tidak dokter, semua sama karena semua bisa bikin fatwa di media sosial, di Facebook, di akun Facebooknya. Kan repot ini. Dan itu tidak bisa diadili sejauh itu tidak melanggar undang-undang. Itu yang terjadi. Coba itu siapa yang Nur Sugi ya? Gus Nur. Wah, yang menafsirkan apa? Aulia itu. Ulama. Ulama ya. Ya ulama. Ular. Ulama adalah siapa saja yang tunduk kepada Allah. Waduh, ayo. Ular. Nah, tapi kan itu untuk mengejar rating di YouTube kan menarik kan, karena itu apa kontroversial, jadi ribuan itu. Jadi nggak penting itu tafsirnya benar atau tidak, yang penting yang berkunjung itu sehingga akan mendapatkan pendapatan uang. Ini kalau sudah analisis media nanti
lebih jauh lagi. Maka ya saya juga dorong teman-teman ini yang do pinter-pinter duwe ilmu nih, manfaatkan media sosial sebagai media menjelaskan ilmu. Maka saya senang seperti Gus Bahak, itu penting itu orang seperti itu ya. Meskipun dia tidak punya akun Facebook, dia tidak punya WA, tetapi sudah didaur ulang sekian banyak orang, semua ceramahnya diunggah di YouTube dan itu dijual sama orang-orang loh itu yang kepentingannya kapital, segala duit, bukan hanya dakwah, dan itu terjadi. Tapi lepas dari itu, nah saya kepengen ya teman-teman semuanya ini harus memanfaatkan media itu, karena media sosial kita ini sudah sangat becek dengan statement-statement yang ghairu jalis alias ora jelas. Ya, iya jelas. Saatnya santri-santri ini ya curang tengok ngerokok udat-udat. Ya nggak bisa. Di sana sudah berubah. Anda punya tanggung jawab itu. Itu loh. Mau tanggung jawab mengklarifikasi, tanggung jawab mengkanter, tanggung jawab menjelaskan. Ya. Yang membahayakan bagi saya dalam konteks intelektual itu bukan seorang intelektual yang salah, tapi intelektual yang masa bodoh, yang tidak mau menjelaskan bahwa ini ada yang salah, yang diem aja. Itu jauh lebih berbahaya ya daripada intelektual yang salah. Karena namanya salah itu biasa manusia. Saya selalu mengatakan gitu. Salah itu biasa. Asal tidak kemudian suka salah-salah gitu. Yang kita takuti ya tadi itu. Ya, berbohong gitu ya. Tahu bahwa ini salah, diem saja. Ya sudah, kita punya saham dalam situasi yang sudah runyam seperti ini. Nah, saya kira itu, Mas. Jadi filologi ini intinya bagi saya sangat penting. Terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada penanya, Gus. Oke. Ini diakhiri. Diakhiri. Oke, pesan saya yang tugas-tugasnya belum dikumpulkan nanti segera dikirim ke saya ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya dulu, Gus. Doa apa? Kalau dapat jodoh kita sudah banyak yang nikah. Kan nikah lagi nggak apa-apa. Doa manuskrip, Gus. Oke. Ya, semoga apa saja yang kita hajatkan ya. Amin. Mahrus belum nikah, Pak. Mahrus belum nikah. Ya, yang belum nikah segera nikah, yang sudah nikah Amin. ya Allah. Amin. Yang mengalami masih bujang. Apapun kesulitan dimudahkan oleh Allah, diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kita, termasuk Mas Fardi kawin lagi. Dan semua hal yang kita inginkan bisa terlaksana. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Kalau ada yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Santen parutan klopo, tetap semangat atur kaulo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.